Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai Ramadan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat sehatnya, dan mudah-mudahan sampai nanti kita akhir Ramadan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Pemirsa dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah sampai di tanggal 17 bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan, kita tahu betul banyak riwayat mengatakan syahr Ramadan disebut dengan syahrul Quran. Kenapa disebut dengan syahrul Quran? Karena memang Al-Quran dalam beberapa riwayat dikatakan diturunkan di tanggal 17 bulan Ramadan di Gua Hira kepada Rasulullah SAW. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan Quran? Ini bulan yang mulia. Ketika Allah turunkan Al-Quran, bahkan orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran, diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Anbiya. Bayangkan. Hari di mana diturunkan Al-Quran pun diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Ayyam, yang disebut dengan hari yang ditemakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan hari Jumat. Malam yang diturunkan dalamnya Al-Quran diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Layal. Bahkan malaikatnya pun yang membawa Al-Quran kepada Muhammad SAW pun juga disebut dengan Sayyidul Malaika. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa dan mukjizat yang luar biasa diturunkan kepada Muhammad. Satu-satunya mukjizat yang bisa membawa amal ibadah, yang bisa memberikan amal ibadah kepada seluruh umatnya, hanya satu, yaitu Al-Quran. Coba kita bandingkan dengan mukjizat Nabi yang lainnya. Mukjizat Nabi Musa misalnya. Nabi Musa mendapatkan mukjizat berupa tongkatnya. Apakah tongkatnya membawa pahala buat umatnya? Tidak. Nabi yang lainnya. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dia bisa menyembuhkan orang. Apakah itu membawa pahala buat umatnya? Tidak. Tapi satu-satunya mukjizat yang bisa mendatangkan pahala buat umatnya hanya Al-Quran. Maka di bulan Quran ini, di bulan Ramadan ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Bukankah Allah sampaikan dalam Al-Quran, Quran surat kedua ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di mana di bulan itu Allah turunkan Al-Quran dalamnya. Sebagai apa? Petunjuk bagi umat manusia. Maka kita selayaknya umat Islam harusnya kita sering-sering baca Al-Quran. Kenapa? Di dalamnya merupakan petunjuk bagi kita semuanya. Bahkan semuanya ada dalam Al-Quran. Dari mulai kita di alam roh kita, sampai kita dilahirkan ke muka bumi ini, bahkan nanti sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada dalam Al-Quran. Di mana Quran ini menjadi petunjuk buat kita semuanya. Bahkan kita diingatkan dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jelas kalimatnya. Man qara'a harfan min kitabillah lahu asyru hasanat. Barang siapa membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, Allah akan berikan satu huruf itu ganti 10 kali lipatnya, berupa pahala. Ini berlaku di bulan yang lain, tapi khusus di bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan hadiah yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Allah lipat gandakan lagi. Maka berlaku wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan Allah lipat gandakan lagi 10 kebaikan lagi. Maka ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, di bulan Quran ini, di bulan yang penuh dengan berkah ini, mari kita coba menghafal Quran. Kalau bisa, satu hari satu juz. Sesungguhnya ma'asyiral muslimin, satu juz itu tidaklah sulit. Kalau tidak salah menghitung, satu juz hanya sekedar 2 muka, satu juz hanya 10 muka.
Ketika Anda setiap sholat Anda membaca 2 muka, 2 muka, 2 muka, 5 kali Anda sholat, selesai sholat Anda membaca 2 muka, insya Allah 1 hari Anda sudah membaca 1 juz Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan lagi. Mudah-mudahan di bulan ini kita bisa menghatamkan Quran. Mudah-mudahan di bulan ini Allah berikan keberkahan dari Quran ini. Allah berikan petunjuk bagi kita semuanya. Mudah-mudahan nanti sampai akhir Ramadan kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari bacaan Quran kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di akhir kelak dari bacaan Quran kita. Jazakumullah khairan katsira. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.